Hi guys, welcome back to Maulidia Numis channel. Di video kali ini, seperti judulnya, teman-teman bakalan aku kasih tahu informasi-informasi tentang cara cari kerja di Turki. Seperti judulnya, aku bakalan kasih tahu teman-teman gimana caranya mahasiswa di Turki itu mencari cuan. So, tonton video ini sampai habis ya. Aku ngebagiinnya itu jadi dua. Yang pertama itu ketika teman-teman lagi kuliah, dan yang kedua ketika lagi liburan summer. Nah, BTW liburan summer di Turki itu ada 3 bulan. Cara general itu tuh dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Nah, itu tergantung sama beberapa univ. So, jadi yang pertama itu jadi reseller. Nah, jadi teman-teman aku ketika di sini itu lagi berkuliah itu bisa jadi reseller. Nah, resellernya itu apa aja? Bisa reseller skincare atau reseller bumbu-bumbu yang ada di Indonesia. Jadi itu tuh di just tip dari Indonesia ke Turki. Nah, itu biasanya itu ada beberapa just tipan teman-teman yang juga buka just tip dari Indonesia ke Turki. Nah, biasanya itu harganya itu bervariasi dari 10 sampai 12 dolar per kilonya. Nah, itu tergantung juga. Kalau misalnya lagi rame, itu biasanya lebih mahal juga harganya. Tapi kalau misalnya lagi nggak terlalu rame, itu tuh biasanya bisa 10 dolar per kilonya gitu. Yang kedua, jadi money changer. Teman se-apart aku, dia kerjaannya itu jadi money changer. Jadi dari rupiah ke lira atau dari lira ke rupiah. Cara dapetin liranya tuh gimana? Mungkin sebelumnya dia kerja gitu 3 bulan, terus habis itu diputar tuh duitnya, dia akan dapat lira. Nah, nanti ditukarin jadi rupiah. Nah, habis itu kadang dapatnya itu juga dari para pekerja yang ada di Turki. Kan banyak banget tuh orang-orang yang kerja di Turki. Misalnya yang kerja di Antalya atau Izmir, biasanya itu banyak banget orang Indonesia yang kerja di sana sebagai terapis. Terus mungkin ada juga beberapa restoran Indonesia yang ada biasanya itu di Istanbul atau di Ankara. Itu tuh biasanya juga cari mahasiswa Indonesia untuk ditukarin dari lira ke rupiah, soalnya kan mereka kan butuhnya rupiah ya, jadi itu bisa ditukar. Nah, itu biasanya rate-nya itu berbeda-beda antara satu money changer sama yang lainnya. Biasanya itu sesuai XE dan juga nggak ada fee-nya gitu. Tapi kalau misalnya liranya itu lagi, stoknya itu lagi menipis, mungkin mereka biasanya naikin rate-nya itu 2-3 di atas XE lah. Itu tuh tergantung teman-teman sendiri gimana nentuinnya. Yang ketiga, jasa pengurusan berkas. Nah, jadi kan banyak banget tuh agen-agen yang ada di Turki. Nah, itu teman-teman juga harus milih agen yang emang terpercaya banget gitu. Nah, biasanya mereka tuh ngerekrut mahasiswa-mahasiswa yang ada di Turki untuk mengurus berkas-berkas calon mahasiswa yang nantinya ke Turki. Jadi mereka itu ngurus berkas mulai dari ikamet mungkin, atau adenklik, atau penyetaran ijazah dan lain sebagainya. Itu tuh biasanya ada juga yang menawarkan jasanya gitu. Nah, biasanya agen-agen juga carinya itu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Turki. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka banget ngurus-ngurusin dokumen-dokumen, nah jadi ini tuh cocok banget buat teman-teman untuk jadi side hustle nantinya ketika kuliah di Turki. Yang keempat, jadi tutor bahasa Turki. Aku selama di Turki dari tahun 2023, itu bulan Mei kalau nggak salah. Kalau teman-teman juga udah sering lihat video aku sebelumnya, aku buka les bahasa Turki. Sembari berkuliah, teman-teman juga bisa jadi tutor bahasa Turki. Nah, ketika teman-teman jadi tutor bahasa Turki, teman-teman juga bisa tuh belajar dan mengulang lagi bahasan atau materi-materi ketika teman-teman di Tomer sebelumnya. Jadi nggak bakalan lupa dan juga bisa menebarkan ilmunya supaya teman-teman juga lebih ingat juga. Dan itu tuh banyak banget manfaatnya ketika kita mengajarkan bahasa Turki ke orang lain. Dan aku mau kasih informasi ke teman-teman kalau Lale Education itu sekarang lagi buka lowongan menjadi tutor bahasa Turki. Kalau teman-teman berminat, bisa langsung aja kirim CV-nya ke email yang udah aku taruh di description box ya. Jadi kalau teman-teman berminat, boleh banget tuh kirim CV-nya di sana. Oke? Yang keenam,
open PO makanan. Nah, biasanya teman-teman aku di sini yang suka banget masak, itu tuh biasanya buka open PO makanan gitu. Biasanya bervariasi makanannya, ada ayam perayaman, ada pernasi-nasian, kayak misalnya mie ayam atau bakso, atau misalnya ayam bakar, atau yang biasanya Korean spicy chicken. Pokoknya teman-teman yang suka banget hobinya masak, itu teman-teman bisa banget cari cuan dengan cara open PO. Karena kan kadang kita mahasiswa di sini itu kangen banget kan sama makanan Indonesia. Dan teman-teman yang mungkin masih belum bisa masak, bisa banget pesen dari teman-teman yang open PO gitu. Jadi itu bisa mengurangi kekangenan kita terhadap Indonesia gitu. Dan kerjaan selanjutnya teman-teman bisa banget lakuin ketika teman-teman liburan di musim summer selama 3 bulan. Yang pertama, jaga toko. Nah, aku ada beberapa temenku yang kerja itu sebagai jaga toko. Itu jaga tokonya itu bervariasi. Ada yang jagain toko perhiasan, jagain toko es krim, atau jagain toko jagung bakar, kentang goreng. Ada juga yang jagain toko bunga, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman senang banget berinteraksi sama orang luar, dan juga pengen tour chain-nya itu lebih bagus, teman-teman bisa banget tuh jagain toko. Karena kalau kita jagain toko kan otomatis kita bertemu langsung sama musteri atau pelanggannya, dan itu cocok banget buat teman-teman yang agak bosenan orangnya dan suka berinteraksi sama orang-orang. Yang kedua, jadi babysitter. Nah, kalau teman-teman yang suka banget nih jagain anak atau pernah punya adik, itu cocok banget jadi babysitter. Nah, babysitter ini juga butuh kesabaran yang ekstra ya guys. Soalnya kalau kita jagain anak, apalagi ini jagain anak orang Turki, itu agak lebih susah. Soalnya anak-anak di sini tuh dia lebih bisa dibilang hyperaktif atau kayak pengen mencoba hal baru. Jadi teman-teman nggak hanya jadi babysitter, teman-teman itu biasanya ditanggungjawabkan untuk menjaga dan juga mengajari anak-anak mereka orang Turki gitu. Jadi nggak hanya teman bermain, tapi juga biasanya itu teman belajar. Nah, biasanya itu tergantung, kalau misalnya ada anak kecil atau anak bayi, biasanya itu umur 1-3 tahun itu ada. Atau ada juga teman-teman bisa jadi oyun ablase. Kalau di sini itu tuh jadi teman mainnya anak-anak yang umurnya itu dari 5-8 tahun gitu. Selanjutnya jadi housekeeping. Sebelumnya itu aku juga udah pernah jadi housekeeping. Nah, itu kerjanya itu antara di hotel atau di bungalow. Nah, itu teman-teman itu biasanya ditugaskan untuk membersihkan kamar-kamar yang ada di hotel atau bungalow tersebut. Kalau misalnya awal-awal emang capek banget karena kita ditugaskan untuk bersih-bersih, ngevakum, terus kayak melayani tamu-tamu dan juga sebagainya. Itu tuh kalau teman-teman yang pengen coba itu tuh juga lumayan gajinya untuk nabung. Nah, jadi kalau teman-teman yang independen dan nggak bergantung lagi sama orang tua, itu tuh cocok banget untuk ditabung duitnya dan juga bisa dibayarin ke uang semesteran teman-teman. Yang selanjutnya jadi pelayan di restoran atau di kafe. Nah, jadi kalau teman-teman kuat banget nih mentalnya dan suka berdiri, itu tuh biasanya cocok banget teman-teman ngerjain pekerjaan sebagai pelayan di restoran ataupun di kafe. Itu biasanya kerjaannya sama tuh, kayak kita catat-catatin pesanan pelanggan, terus nanti kalau mereka udah selesai makan, kita taruh piringnya ke dapur dan lain sebagainya. Itu tuh sama aja kayak yang di Indonesia. Cuman ya itu capeknya, kita sering berdiri dan nggak boleh duduk biasanya. Karena tergantung juga, kalau misalnya lagi rame, itu tuh sangat menguras tenaga banget. Tapi worth it banget kalau teman-teman kerjanya itu di restoran di kota-kota besar kayak di Ankara atau di Istanbul atau kayak di Antalya, di Izmir, yang banyak banget turis yang kesana. Jadi itu tuh gajinya itu kalau sekarang bisa 30-40 ribu lira. Itu tuh bisa 15-20 jutaan gitu. Lumayan banget kan. Itu tuh biasanya teman-teman kalau bisa carinya itu di Saibinden. Itu tuh biasanya ada tuh, temanku beberapa juga ngecarinya itu di Saibinden dan mereka udah dapat dan mereka udah pergi ke kota yang sesuai sama apa yang mereka cari dan mereka inginkan gitu. Yang selanjutnya jadi just tip.
cheaper. Nah, biasanya kalau teman-teman mau pulang ke Indonesia, terus teman-teman mau banget, terus teman-teman mikir tiket pulang ke Indonesia itu emang lumayan mahal, dan teman-teman bisa banget jadi just tipper. Nah, itu tuh biasanya teman-teman bisa memangkas uang tiket gitu. Nah, biasanya kalau dari Turki ke Indonesia itu mereka jualnya itu bisa 9-10 dolaran gitu. Karena biasanya kalau dari Turki ke Indonesia itu tuh agak jarang orang yang mau. Biasanya yang lebih rame itu dari Indonesia ke Turki, soalnya kan banyak anak Indonesia di sini yang just tip kayak skincare atau kayak make up atau kayak bumbu-bumbu, saus-sausan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari Turki ke Indonesia itu biasanya mereka pada just tip kayak misalnya coklat-coklatan, Turkish delight atau lokum atau baklava dan lain sebagainya. Itu tuh tergantung teman-teman gimana teman-teman cari barang yang sekiranya bisa dijual lagi di Indonesianya. Selanjutnya, metik blueberry. Itu tuh tergantung juga sama kota-kota teman-teman. Itu biasanya nggak hanya blueberry juga, mungkin ada juga petik strawberry atau petik buah-buahan lah istilahnya yang lahannya itu berhektar-hektar. Itu biasanya mereka cari mahasiswa-mahasiswa Indonesia atau mahasiswa-mahasiswa dari negara lain untuk jadi karyawan mereka di musim panas. Nah, itu biasanya kalau di Barton, di kota aku, itu tuh petik blueberry. Dan itu biasanya panas-panasan, terus habis itu capek karena ya itu tadi kita metikin blueberry. Tapi yang enaknya itu kita bisa makan blueberry-nya sepuasnya gitu, guys. Terus kita biasanya dapat makan. Nah, makannya itu biasanya ekmek arase. Itu tuh biasanya udah dikasih makan dan juga transportasinya juga udah di cover gitu. Jadi kita tinggal pergi ke sana terus kerja. Itu biasanya itu dari pagi, mungkin dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 6 atau kadang jam 7, tergantung sama patronnya. Yang selanjutnya jadi tukang cuci piring. Nah, jadi kalau teman-teman suka nyuci piring nih di rumah, teman-teman cocok banget bisa jadi tukang cuci piring di sini. Itu tuh biasanya kerjanya itu di restoran atau juga di kafe-kafe. Itu tuh emang kerjaannya cuci piring. Nah, cuci piringnya itu biasanya itu udah ada mesinnya gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin, terus nanti kalau udah selesai dikeluarin gitu. Terus kadang kalau misalnya diminta dikeringin dan lain sebagainya. Jadi itu tuh teman-teman bisa banget jadi bula sekce atau pencuci piring. So, itu dia side hustle atau cara cari cuan yang bisa teman-teman lakuin ketika teman-teman udah menjadi mahasiswa di Turki. So, teman-teman ketika mau pergi kuliah di Turki dan juga mungkin pengennya itu dari biaya sendiri, di musim panas inilah, di 3 bulan inilah teman-teman bisa banget cari cuan untuk ngecover biaya teman-teman selama di Turki nantinya. So, gitu dulu ya guys informasinya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau teman-teman dapetin video ini bermanfaat, di like, comment, and subscribe, dan juga di share ke teman-teman atau keluarga yang membutuhkan. So, thanks so much for watching. I'll see you guys on my next one. Bye bye.